Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, dalam Prominent Awards 2025, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI Group), Kamarudin Batubara berhasil meraih penghargaan di kategori Best Leadership in Syariah Cooperative Regional. KSPPS BMI Group dinilai layak sebagai benchmark pencontohan nasional untuk koperasi syariah dengan program unggulan yang berdampak nyata, berupa 540 hibah rumah siap huni gratis, 11 ambulan gratis, beasiswa, air bersih, wakaf produktif, dan kegiatan sosial lainnya. Lalu bagaimana strategi KSPPS BMI Group mendukung pembangunan nasional melalui koperasi syariah? Kami hadirkan wawancara khusus Gadis Bianca dengan Ketua KSPPS BMI Group, Kamarudin Batubara. Pemirsa, dalam pembangunan nasional, kepemimpinan merupakan faktor kunci yang menentukan arah, kecepatan, dan keberlanjutan perubahan. Pemimpin yang visioner, inovatif, dan berkarakter menjadi nahkoda yang membawa organisasi menuju kemajuan. Dalam Prominent Awards 2025, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia atau BMI Group, KSPPS BMI Group, Kamarudin Batubara berhasil meraih penghargaan di kategori Best Leadership in Syariah Cooperative Regional. Kamarudin Batubara bersama KSPPS BMI Group sukses menjadi pelopor koperasi syariah modern berbasis pendekatan social entrepreneurship. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Kamarudin Batubara atau akrab disapa Pak Kambara. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, Pak Kambara, bagaimana sih sebetulnya sistem yang diterapkan oleh KSPPS BMI Group hingga akhirnya menjadi benchmark percontohan koperasi syariah di Indonesia saat ini? Ya, kami sebagai sebuah koperasi dan syariah memadukan sistem simpan pinjam dan pembiayaannya melalui model Grameen Bank. Dan juga kita padukan dengan koperasi syariah, koperasi itu sendiri dan sistem syariah itu sendiri. Nah, di dalam praktek kami, di dalam pembiayaan, di dalam bisnisnya, ada simpanan, pinjaman, dan pembiayaan itu kita melakukan 5 instrumen dan 5 pilar. 5 instrumen ini untuk mencapai 5 pilar. 5 instrumen adalah sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan atau tabungan, dan investasi. Nah, ini untuk mencapai 5 pilar: ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Nah, ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa mencapai kesejahteraan lebih cepat. Pembiayaan yang mereka akses, simpanan yang mereka simpan harus sesuai dengan tujuannya. Tujuan apa dia membiayai, apa melakukan pembiayaan, nah itu kita lakukan pendampingan, begitu juga dengan simpanannya. Harus sesuai, misalnya kita punya simpanan untuk orang bikin toilet dan segala macam. Nah, itu yang membedakan dengan koperasi lain, karena kami berbasis kepentingan itu anggota sendiri. Gitu. Oke, nah apa saja kemudian program-program unggulan yang ditawarkan kepada anggota, Pak? Nah, di koperasi syariah itu produknya ada 3, ada simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Nah, jadi masyarakat kita itu, kita memiliki di sektor keuangan kita memberikan fasilitas pembiayaan dan juga pinjaman. Pinjaman ini untuk masyarakat duafa. Nah, pembiayaan ini untuk yang memang bisnis. Nah, kemudian mereka juga kita latih untuk menabung. Kenapa? Karena orang yang pas-pasan itu biasanya, ya kalau kita misalnya mengelompokkan istilah Bappenas itu masyarakat berpenghasilan rendah. Itu biasanya kalau tidak pembiayaan atau kredit dikenal umum, itu akan sulit punya apa-apa. Dan begitu juga kita harus membiasakan diri untuk menabung. Nah, ini yang kita kemudian padu-padankan dengan masyarakat. Mereka tidak hanya mengakses pembiayaan, tapi mereka juga harus melatih diri untuk memiliki simpanan hari tuanya. Nah, yang kami sebut namanya Gema Seri, gerakan menyimpan 1000 sehari. Nah, ini berjalan dan ini program kita. Kemudian yang membedakan kita dengan koperasi syariah lain, kita memiliki manajer pemberdayaan anggota. Jadi anggota kita itu kita inventarisir, disurvei istilahnya, kemudian kita tahu usahanya apa, kemudian kita dorong mereka untuk melakukan bisnisnya berdasarkan pendampingan kita. Gitu. Oke, nah kemudian pertanyaannya bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah selama ini di KSPPS BMI Group untuk penghimpunan, pengelolaan, dan juga penyaluran dana, Pak? Oke, di dalam syariah itu prinsipnya itu ada 3. Yang pertama ketauhidan, tauhid. Berarti ini ajaran agama Islam, gitu ya.
Kemudian yang kedua harus ada keadilan, adil. Yang ketiga kemaslahatan untuk kesejahteraan. Jadi 3 ini kita jalankan. Bagaimana tauhid itu berarti kita di dalam setiap akad-akadnya harus syar'i. Dan ini tentu sudah lolos dari Dewan Syariah Nasional Republik Indonesia. Ini yang kunci yang pertama, akad-akadnya syar'i, kemudian juga penyelesaian-penyelesaiannya harus adil. Adil itu apa? Kita mengenal istilah, tidak ada di istilah kita itu gagal bayar. Ya. Kenapa? Karena pertama koperasi itu milik bersama. Kemudian dia syariah. Syariah itu harus membantu. Artinya koperasi syariah harus hadir pada saat anggota. Tidak hanya pada saat anggota bahagia saja gitu. Dalam kesulitan pun harus ada. Maka di kami ada pembiayaan yang memang kalau dia tidak bisa bayar karena memang pailit ya kita sedekahkan. Tidak perlu ditagih gitu. Ini adil gitu. Nah kalau mereka misalnya kemudian kesulitan juga, misalnya rumah nggak punya karena memang dia duafa, ya kita kasih rumah gratis. Harganya 65 juta itu. Sekarang kita sudah menyerahkan, hari ini menyerahkan yang yang 546. 547 hari ini. Kemarin yang 46. Nah ini keadilan yang kita lakukan. Nah kemudian dari misalnya mereka tidak lagi bisa bayar gitu. Karena dia usahanya bangkrut. Sedekahkan aja. Atau pailit. Bahkan kita berikan lagi modal gitu. Karena dengan begitu baru kita bisa koperasi yang betul-betul hadir untuk membantu masyarakat gitu. Kalau membantu anggotanya, bukan hanya memanfaatkan anggota untuk suksesnya koperasi. Karena tidak akan ada koperasi yang sukses kalau anggotanya nggak sukses. Tapi kalau anggotanya sukses, pasti koperasinya sukses. Nah, yang ketiga tadi tentang kesejahteraan, ya kemaslahatan. Kesejahteraan ini tujuan koperasi. Pasal 3 Undang-Undang 25 tahun 92 menyebutkan tujuan koperasi adalah anggota pada khususnya, masyarakat pada umumnya dan seterusnya. Nah, ini yang kita dorong. Bagaimana kemudian kita mendampingi mereka yang tadinya usahanya kecil harus besar, pendapatannya kecil harus besar dan harus bertumbuh. Nah, sampai mereka nanti bisa memiliki sandang papan pangan yang memang betul-betul standar, dan itu tentu baru membahagiakan buat koperasi syariah. Lalu kita bisa bangga menyebut koperasi kita syariah, itu prinsip yang ada di koperasi syariah. Koperasi syariah yang mensejahterakan anggota dan juga masyarakat gitu. Betul. Ya. Nah, perjalanan cukup panjang KSPPS BMI Group sampai akhirnya sekarang menjadi benchmark gitu ya untuk koperasi syariah. Apa Pak tantangan yang selama ini dihadapi Pak Kambara? Tantangan yang kita hadapi bahwa masyarakat melihat koperasi itu belum seseksi melihat sektor selain koperasi. Ya, padahal ini amanat konstitusi. Ada di pasal 33 gitu ya. Nah, ini tantangan terberatnya. Kemudian di lapangan seringkali juga aparat atau pemerintah lah kita sebut ya juga tidak begitu paham tentang koperasi. Gitu. Nah, apa yang terjadi sekarang Pak Presiden menggalakkan koperasi Desa Merah Putih, ini mudah-mudahan implementasi pasal 33 tadi sebagai koperasi sebagai amanat konstitusi gitu. Nah, ini yang kemudian kami terus melakukan sosialisasi. Nah, ini tantangan kita, mudah-mudahan lewat Kementerian Koperasi nanti melakukan edukasi perkoperasian itu mulai dari SD ya, sampai ke perguruan tinggi. Sekarang tinggal 3 SKS, itu pun kemarin sempat hilang gitu, pelajaran koperasi gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi edukasi kepada masyarakat, dan bahwa sebenarnya kalau kita mau sejahtera bersama, tidak ada lain selain lewat koperasi gitu. Harus ada literasi soal koperasi begitu ya, supaya orang lebih mengenal apa itu koperasi dan bagaimana koperasi bisa menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat. Betul. Terakhir Pak Kambara, apa yang mau disampaikan untuk harapannya dan juga mungkin pesan-pesan untuk koperasi syariah di Indonesia? Untuk teman-teman koperasi syariah di seluruh Indonesia, ayo kita praktekkan koperasi sesuai dengan tujuannya, kemudian azasnya, kemudian juga prinsip dan nilai-nilainya. Dan yang syariah tentu tidak boleh keluar dan melenceng dari prinsip-prinsip syariah itu sendiri, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kambara atas waktunya di Metro TV, dan pemirsa demikian perbincangan kita dengan Bapak Kamarudin Batubara atau akrab disapa Pak Kambara. Dan tetap bersama kami, Zona Bisnis akan segera kembali untuk Anda dengan informasi bisnis dan ekonomi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.